Makanya kenapa Cina untuk menghadapi Anies Baswedan menyiapkan 500 triliun. Ya kan? Bahkan yang diharapkan, yang sangat-sangat diharapkan Cina, Presiden Indonesia ke depan, Fufu Fafa. Fufu Fafa. Supaya dikendalikan, bisa dikendalikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu dua syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Sehingga investasi ini tadi, ngutang ini tadi, ya kan? Syaratnya itu dua. Indonesia harus wajib menjadi negara sekuler. Yang kedua, 10 juta rakyat Cina daratan harus masuk. Dan yang ketiga, otomatis dengan 647 triliun, Cina memaksa penyelenggara negara Indonesia merusak undang-undang. Puncaknya, Cina merusak konstitusi negara. Itulah yang terjadi. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Cina? Penguasaan wilayah. Sehingga 10 tahun kemarin, Mr. Mulyono, ya, menciptakan negara di dalam negara. Muncullah PIK 1, PIK 2, PIK 3, 4, 5, sampai PIK 11. Dan itu sudah ditandatangani oleh Mr. Mulyono. Ini negara di dalam negara. Jadi Bapak kalau masuk ke PIK 1 wajib bawa paspor. Ini. Jadi PIK 11 itu sampai Pantai Kenjeran Surabaya, sampai Sumeneb Madura. Dirusak. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh Cina? Sumber daya alam Indonesia dijarah. Lewat siapa? Proxy war. Pengkhianat-pengkhianat bangsa. Nikelnya diambil. Sampai-sampai Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada kakak beradik. Dia ini pakar kimia di Pulau Jawa. Dia punya perusahaan di bidang kimia. Akhirnya kakak beradik ini tadi diminta sampelnya, dikirim ke Cina. Akhirnya kakak beradik yang pakar kimia dari Jawa ini tadi diundang, diterbangkan ke Cina. Nyampe di Cina, dihadapkan dengan pakar kimia Cina yang umurnya 84 tahun. Bapak 84 tahun ini? Belum, 70. Ini 84 tahun. Sehingga akhirnya bertiga. Ini kakak beradik, ini dari pakar kimia Cina. Di sebuah kafe terjadi dialog.
kami sudah mempelajari sampel yang Anda kirim dari Indonesia. Tapi kami di Cina sudah memproduk power bank. Apa power bank? Biasanya power bank itu untuk HP. Tapi di Cina power bank bisa dimasukkan 13.500 kilowatt energi listrik. Power bank. Gabungan antara lithium dan nikel. Akhirnya kaget kakak beradik dari Indonesia ini. Kamu tahu bahan bakarnya dari mana? Indonesia. Nikel dari Morowali. Termasuk dari Raja Ampat. Yang kemarin pakai kapal laut namanya Mr. Mulyono sama istrinya. Astagfirullah. Sumber daya alam Indonesia semua dikeruk. Kita tahu emas, tambah emas terbesar tingkat dunia, Freeport. Benar? Tapi ternyata lewat orang Medan, LBP. Besar Panjaitan. Itu tambang emas yang lebih besar dari Freeport, Halmahera, dijual ke Cina. Nah, sampai akhirnya kakak beradik ini tadi sampai begitu mendengarkan pepaparan dari pakar kimia dari Cina ini tadi, sampai otak saya kram. Itu sampai gambarannya itu apa kram gitu ya, otaknya kram, kaget. Ternyata bahan bakunya dari Indonesia. Jadi nikel yang terbaik seluruh dunia itu dari Indonesia. Astagfirullah. Itulah. Jadi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Itulah yang terjadi di Indonesia. Nah, makanya kenapa Cina untuk menghadapi Anies Baswedan menyiapkan 500 triliun. Ya kan? Bahkan yang diharapkan, yang sangat-sangat diharapkan Cina, Presiden Indonesia ke depan, Fufu Fafa. Supaya dikendalikan, bisa dikendalikan. Gitu. Berarti kepemimpinan di dalam Islam itu sangat penting. Itu loh. Inilah bahayanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang kita saksikan selama 10 tahun. Mulai 2014 sampai 20 Oktober 2024. Apa yang kita saksikan? Ya Allah, mulai dari tata sosial, kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adalah kalian semuanya berpegang pada tali agama Allah. Adinul haq, yaitu adinul Islam. Wa la tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian bercerai-berai. Ini tata sosial
yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita nggak boleh pecah. Kita harus bersatu di atas ad-dinul haq, ad-dinul Islam. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, kalau Rasulullah SAW, al-jama'atu rahmatun wal furqah adzabun. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Ini hadis sahih rawahu Ahmad. Tapi sayang, seribu sayang, yang paling banyak disampaikan di mimbar-mimbar Jumat, bahkan di media televisi, bukan hadis sahih yang diajarkan oleh Rasulullah. Berjamaah itu rahmat, berpecah itu adalah azab. Tapi yang sering disampaikan, dimunculkan di mimbar Jumat, bahkan sampai di media-media semuanya, ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah-tengah umat rahmat. Bapak ibu pakai pembesar, kata pembesar, cari di kutub sittah, nggak akan pernah ketemu ikhtilaful ummah rahmat. Nggak akan pernah ketemu. Aneh kan? Yang disampaikan di tengah-tengah umat, perbedaan adalah rahmat. Itu tidak ada dalilnya. Sampai Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman kataba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang ngomong ini dariku, kata Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah bersabda seperti itu. Dia sampaikan dengan kesengajaan tanpa ilmu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka bersiap-siaplah menduduki kursinya di neraka. Gak akan pernah ketemu. Tapi sayang, yang hadis yang sahih tidak pernah disampaikan. Yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah malah disampaikan. Ikhtilaful ummah rahmatun. Perbedaan di tengah umat rahmat. Gak akan pernah ketemu pakar-pakar hadis, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah gak akan pernah menemukan itu. Tapi kalau al-jama'atur rahmatun wal furqah adzabun, bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab, itu baru ditemukan. Itu hadisnya sahih rawahu Ahmad. Insya Allah, kalau para khatib, para mubalik itu menyampaikan bersatu itu rahmat, berpecah itu adalah azab, saya kira umat tidak akan pernah berani untuk berpecah. Dia akan bersatu, berjamaah itu adalah rahmat, berpecah itu adalah azab. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ini tata sosial yang diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi selama 10 tahun, tata sosial kita dirusak oleh Mr. Mulyono. Apa? Divide et impera. Adu domba. Kiai diadu dengan habaib. Sudah terjadi. PBNU diadu domba dengan PKB.
Sudah terjadi? Sudah. Bahkan mau perang. Padahal sama-sama NU. Muhammadiyah diadu dengan Salafi. Ormas dengan ormas. Tokoh dengan tokoh. Sampai sekarang. Dan pembiayaan itu kurang lebih 20 triliun untuk adu domba. Pembiayaannya adalah dari 9 naga. Kenapa umat Islam harus dipecah? Karena pilar Indonesia itu ada 2. TNI dan umat Islam. Kalau TNI solid, gak bisa dipecah. Kalau umat Islam bisa dipecah. Kenapa sekarang banyak umat Islam malah berbondong-bondong ikut diadu domba? Malah senang diadu domba. Kenapa? Karena di dalamnya ada min amplop pipin pulus. Adu dombanya dengan amplop. Astagfirullah. Ini di Jawa, Pak. Saya kira kalau mudah-mudahan di Sumatera belum terjadi. Ini di Jawa. Kalau ikut perang dari sesama muslim, sudah disiapkan mobil apa, dikirim ke rumahnya. Ditambahi fulus 35 miliar. Kalau jamaahnya banyak. Ya kalau jamaahnya sedikit, ya mungkin 1 M. Gitu ya. Kalau jamaahnya sampai ribuan, apalagi ribuan gitu ya, mungkin 35 M plus mobil Alphard. Itu di Jawa sudah terjadi. Di Sumatera belum ya? Hampir Pak ya? Kayak apa Pak? Mobilnya apa? Mau Alphard? Oh Pajero? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini loh. Sehingga apa yang diingatkan oleh Rasulullah SAW sudah terjadi di Indonesia. Kalau Rasulullah SAW yusiku antara alikul umam min kulli ufuk. Hampir-hampir kata Rasulullah, umat-umat kafir itu saling menyeru, ngajak-ngajak untuk menyerang kalian min kulli ufukin, dari segenap arah, dari segenap penjuru. Kama tada'a al-akalatu ala qas'atiyah. Kalian seperti makanan di atas lampat yang jadi rebutan orang yang lapar. Kuna ya Rasulullah, amin killatin bina nahnu yawma idin. Ya Rasulullah, apakah posisi kami pada saat itu minoritas? Jumlah kami sedikit? La. Bal antum yawma idin katsir. Kalian mayoritas. Jumlahmu banyak. Walakinnakum kutsa'un ta'itain. Tapi kualitasmu seperti buih. Kualitas buih itu tidak punya prinsip. Mudah diumbang-ambingkan. Oleh karena itu ulama-ulama hadis ketika mengkaji hadis ini hadis ini bukan justifikasi, bukan pembenaran. Tapi ini warning, peringatan. Jangan sampai umat Islam itu kualitasnya seperti buih. Kalau umat Islam itu kualitasnya seperti buih, Rasulullah mengingatkan, walayantazi'annallahu min suduri aduwakum al-mahabbata minkum. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari hati orang-orang kafir. Rasa takutnya orang-orang kafir dicabut oleh Allah. Sehingga akhirnya orang kafir di Indonesia menguasai Indonesia.
yang sekarang disebut 9 naga. Oligarki. Sudah terjadi? Sudah, Pak, bukan hampir, sudah. Allah sudah cabut rasa takut dari orang-orang kafir. Waliyaktifannallahu fi qulubil wahan, dan Allah campakkan al-wahan di dalam hati-hati kalian. Ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa yang dimaksud al-wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan takut mati. Takut resiko perjuangan. Nah ini. Jadi inilah yang sering sudah apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sudah terjadi di Indonesia. Sampai akhirnya yang kita saksikan sekarang ini budayanya umat Islam se-Indonesia dirusak oleh Mr. Mulyono. Bayangkan, budayanya sudah budaya hedonis, masa bodoh terhadap syariat. Wah, akhirnya masa kalangan mudanya disibukkan dengan game online. Kalangan dewasanya disibukkan dengan judi online. Kalangan orang tuanya disibukkan dengan pinjaman online. Bahkan budayanya dirusak, budaya-budaya syirik dibangkitkan kembali dengan alasan kearifan budaya lokal. Sudah terjadi? Sudah. Pendidikannya materialistik selama 10 tahun. Mr. Mulyono ngangkat Profesor Dr. Yudian Wahyudi menjadi ketua pembinaan ideologi Pancasila. Langsung memberikan memberikan konferensi pers. Sejak 2016 agama musuh negara. Benar? Sejak 2016 agama musuh negara. Astagfirullah. Sayangnya pemuda-pemuda se-Indonesia diundang di Hotel Arya Duta Jakarta dekat Pantung Tani. Sejak 2016 Indonesia menerima ideologi ateis. Murtad pun boleh. Itu yang ngomong Deputi Unit Pekerja Presiden Republik Indonesia. Akhirnya gayung bersambut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Orang Arab, tapi agamanya Katolik. Oh, Mr. Mulyono ini pinter nyari orang itu, Pak. Orang Arab, Nadiem Makarim. Sehingga akhirnya umat Islam Sumatera Utara, menteri kita ini orang Arab. Ya kan? Terus habis itu namanya Nadiem Makarim. Begitu kita kedatangan Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal, Nadiem Makarim menyerahkan anaknya yang masih bayi dibaptis oleh Paus Fransiskus. Berarti Nadiem Makarim itu agamanya Katolik. Selama ini umat Islam Sumatera Utara, Menteri Pendidikan kita orang Arab, namanya Nadiem. Akhirnya dia launching roadmap pendidikan nasional 2020-2035. Sudah tidak ada lagi agama. Benar? Sampai akhirnya Perserikatan Muhammadiyah, pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, tabayun ke Menteri Pendidikan. Apakah 15 tahun ke depan generasi Indonesia
akan dijadikan generasi komunis, tidak ada jawaban. Serang berapa saat muncul peraturan pemerintah tentang standar pendidikan nasional. Tidak ada lagi pelajaran Pancasila. Hapus. Tidak ada lagi pelajaran bahasa Indonesia. Hapus. Akhirnya Mr. Mulyono terbang ke Cina. Tanda tangan government to government. G to G. Ada 8 kesepakatan. Poin ke-7. Generasi Indonesia ke depan wajib berbahasa Cina. Astagfirullah. Rusak. Ekonominya kapitalisme. Sistem riba. 10 tahun. Coba kita selama 10 tahun kemarin di era Mr. Mulyono beli sepeda motor cukup KTP, beli mobil cukup KTP, beli rumah KTP, mebel KTP. Sampai di majelis-majelis taklim saya diberitahu ibu-ibu, Ustaz, beli kerudung saja itu sampai 3 kali nyicil. Sistem riba. Astagfirullah. Dirusak. Politiknya oportunis, bebas nilai, riswah, nyuap, curang, boleh. Benar? Boleh. Bahkan diperintah oleh Mahkamah Konstitusi, boleh. Securang-curangnya, boleh. Benar? Disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Dihancurkan sistem politik. Bahkan agamanya pun dirusak. Apa? Lewat Menteri Agama, Pak Yakut Kumas. Wahai umat Islam Sumatera Utara, terimalah agama baru, yaitu pluralisme agama. Keyakinan semua agama sama. Sudah masuk? Sudah. Astagfirullah. Padahal jumhur ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu kita terima pluralisme agama, keyakinan semua agama sama, batal syahadat kita, gugur iman kita, berarti wajib syahadat ulang. Astagfirullah.